guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Ismi dengan NIM 22211055, Prodi Sistem Informasi dan mata kuliah Sistem Informasi Eksekutif. Saya kuliah di Universitas Mandiri Bina Prestasi, Sumatera Utara. Pertama, ada konsep sebuah ERP di bisnis retail dan grosir dalam bentuk blueprint. Yang pertama itu kita harus tahu dulu apa itu blueprint. Blueprint itu rencana terperinci atau panduan yang digunakan untuk mendesain, membangun, atau membuat sesuatu. Fungsinya itu meliputi perencanaan, komunikasi antar tim, koordinasi, pengawasan, penghematan waktu dan biaya, serta sebagai dokumentasi resmi untuk referensi yang akan datang atau yang di masa akan datang. Nah, kemudian di sini ada modul-modul ERP untuk bisnis retail dan grosir. Yang pertama ada inventory management, kemudian yang kedua accounting management, 3 warehouse management, 4 processing management, 5 point of sale, yang keenam ada HRM, kemudian yang ketujuh ada CRM. Blueprint ERP bisnis retail dan grosir. Yang pertama itu kepada pemilik, yaitu mengawasi keseluruhan operasional bisnis dan membuat keputusan strategis. Habis pemilik, kemudian ke manajer, yaitu mengelola operasi sehari-hari dan memastikan setiap departemen berjalan lancar. Kemudian habis manajer ke inventory management, yaitu definisinya memastikan tingkat stok optimal dan mengolah pergerakan stok. Tujuannya mengoptimalkan perputaran inventaris dan meminimalkan kekosongan stok. Kemudian ada alat dan tugasnya. Yang pertama itu ada pelacakan stok, yaitu mengawasi jumlah dan lokasi stok. Kemudian yang kedua ada peringatan pemesanan ulang, yaitu memberikan peringatan saat stok mendekati batas minimum. Yang ketiga ada penilaian stok, yaitu menilai nilai inventaris secara berkala. Yang keempat ada laporan inventaris, yaitu menyediakan laporan lengkap tentang status inventaris. Yang kelima ada pemindaian barcode, yang menggunakan teknologi barcode untuk memudahkan pengelolaan stok. Kemudian yang kedua ada accounting management. Definisinya mengelola transaksi, keuangan dan pelaporan. Tujuannya memastikan catatan keuangan yang akurat dan kepatuhan. Kemudian ada alat dan tugasnya. Yang pertama ada buku besar umum, yaitu catatan semua transaksi keuangan. Yang kedua ada piutang usaha, yaitu mengelola uang yang harus diterima dari pelanggan. Yang ketiga ada hutang usaha, yaitu mengelola uang yang harus dibayar kepada pemasok. Yang keempat ada manajemen pajak, yaitu mengelola kewajiban pajak bisnis. Yang kelima ada pelaporan keuangan, yaitu menyusun laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Kemudian yang ketiga ada warehouse. Warehouse management. Definisinya mengelola operasi gudang secara efisien. Tujuannya memaksimalkan pemanfaatan penyimpanan dan menyederhanakan proses gudang. Dan alat tugasnya yang pertama tata letak gudang, yaitu merancang tata letak gudang untuk efisien. Yang kedua ada lokasi inventaris, yaitu mengatur dan melacak lokasi penyimpanan setiap item. Yang ketiga ada pemilihan dan pengemasan. Maksudnya itu memilih dan mengemas barang untuk pengiriman. Kemudian yang keempat ada pengiriman dan penerimaan. Maksudnya mengelola proses pengiriman dan penerimaan barang. Yang kelima ada laporan gudang, yaitu menyediakan laporan
lengkap tentang aktivitas gudang. Oke. Kemudian processing management. Definisinya mengawasi proses pengadaan. Nah, tujuannya ini memastikan pengadaan tepat waktu dan hemat biaya. Kemudian ada toolsnya, alat dan tugas. Yang pertama ada manajemen pemasok, yaitu mengelola hubungan dengan pemasok. Yang kedua ada pesanan pembelian, yaitu membuat dan mengelola pesanan pembelian. Yang ketiga alur persetujuan, maksudnya ini menetapkan alur persetujuan untuk pesanan pembelian. Kemudian yang keempat ada laporan pembelian, yaitu menyediakan laporan tentang aktivitas pembelian. Yang kelima ada analisis biaya, yaitu menganalisis biaya untuk memastikan efisien. Kemudian point of sale atau disebut dengan POS, definisinya yaitu memfasilitasi transaksi penjualan retail. Tujuannya ini meningkatkan pengalaman check out pelanggan. Nah, alat dan tugasnya yang pertama ada transaksi penjualan, yaitu memproses transaksi penjualan di titik penjualan. Yang kedua ada pembuatan struk, yaitu mencetak struk untuk pelanggan. Kemudian yang ketiga ada pemrosesan pembayaran, maksudnya itu pemrosesan berbagai metode pembayaran lah. Yang keempat ada laporan penjualan, yaitu menyediakan laporan lengkap untuk tentang penjualan. Yang kelima ada program loyalitas pelanggan, yaitu mengelola program loyalitas untuk meningkatkan retensi pelanggan. Kemudian Human Resource Management atau disebut dengan HRM. Definisinya mengelola informasi karyawan dan penggajian. Tujuannya memastikan manajemen tenaga kerja yang efektif. Kemudian toolsnya, alat dan tugasnya. Yang pertama itu ada catatan karyawan, yaitu mengelola data karyawan. Kemudian yang kedua memprosesan penggajian. Itu juga mengelola penggajian karyawan. Kemudian yang ketiga ada pelacakan kehadiran, yaitu melacak kehadiran dan absensi karyawan. Yang keempat ada evaluasi kinerja, yaitu menilai kinerja karyawan. Yang kelima ada laporan AR, yaitu menyediakan laporan lengkap tentang aktivitas SDM. Nah, yang terakhir Customer Relation Management atau disebut dengan CRM. Nah, definisinya yaitu mengelola interaksi dan hubungan dengan pelanggan. Kemudian tujuannya meningkatkan kepuasan dan retensi pelanggan. Nah, toolsnya itu alat dan tugasnya yang pertama basis data pelanggan, yaitu mengelola informasi pelanggan. Yang kedua ada pipeline penjualan, yaitu melacak tahapan penjualan. Yang ketiga dukungan pelanggan, yaitu menyediakan dukungan pelanggan. Yang keempat ada kampanye pemasaran, yaitu mengelola kampanye pemasaran. Yang kelima ada laporan CRM, yaitu menyediakan laporan tentang aktivitas dan efektif CRM. Baik, sekian dari video penjelasan saya tentang blueprint untuk bisnis retail dan grosir. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Sekian dari saya, terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.